Salam. Salam cantik. Ya, kita buka Alkitab kita di 1 Samuel. 1 Samuel udah. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 3. Udah, sama-sama kita baca. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Jopim dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zub, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu bertahun-tahun pergi meninggalkan korbannya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Oke, 1-3. Nah, ini firman Tuhan ini berbicara tentang keluarga Elkanah, ya, keluarga Elkanah. Ternyata Elkanah ini punya 2 istri, satu namanya Hana, satu namanya Penina. Nah, Hana ini tidak mempunyai anak, tetapi Penina punya anak. Dan kalau sudah ada 2 istri, berarti satu ada yang baik, ada yang iri, ya, dia selalu menjahati. Contohnya Penina, ya, dia selalu menyakiti hati Hana. Nah, satu kali Hana berdoa kepada Tuhan. Pada waktu tadi katanya mereka menyembah Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Silo itu tempat bait Tuhan, namanya gereja. Mereka kalau pergi ke gereja harus ke Silo, jauh, ya. Jauh mereka pergi ke gereja. Itulah di zaman dulu nggak bisa sembarangan, ya. Nah, mereka waktu pergi ke sana harus disiapkan persembahannya yang baik, bukan 1000. Nggak disembunyiin. Yang terbaik yang dipersembahkan, dan mereka membawanya itu pakai lembu, domba, ya kan, ke sana. Kalau uang belum ada di sana. Mereka mempersembahkan dengan korban bakaran, namanya dibakar, darahnya itu nanti dipotong sama imam, dipercik di bait suci, maka hapuslah dosanya, diampunilah dosanya. Itu di zaman perjanjian lama. Yang menjadi imam katanya di sana anaknya Imam Eli, namanya Hofni dan Pinehas. Tahu nggak kalian? 2 orang anak ini padahal dia anak pendeta. Ya, imam dulu katanya di sini namanya imam. Kalau sekarang di zaman kita namanya pendeta atau hamba Tuhan. 2 anak ini namanya Hofni dan Pinehas. Tapi mereka itu jahat. Ya, mereka suka mengganggu penerima tamu Aser yang ada di pintu, dicium, ya kan, digenit-genitin. Nah, padahal dia anak seorang imam atau anak seorang pendeta. Nah, kalau ada orang yang mempersembahkan korban, ya, ke gereja itu, ke bait Allah di Silo, ya, mereka ambil garpu, belum lagi didoakan persembahan ini, dilihatnya lagi dipanggang, lagi dibakar, dicucuk langsung dimakan. Ya kan? Gak sopan. Ya, ada seperti itu kan, masih dikuali dia. Belum lagi masak, masih mendidih dikuali. Tapi karena dia ngiler, dicucuknya diambil. Enak kali nih diambil, ya kan? Langsung digigitnya. Ya kan, panas digigitnya. Nah, Hofni dan Pinehas ini berbuat jahat di mata Tuhan. Tidak boleh seperti itu melayani Tuhan. Tidak boleh ada yang seperti itu kalau sudah menjadi anak pendeta atau anak hamba Tuhan. Dan dia pun sebagai hamba Tuhan, pengganti bapaknya. Tetapi kelakuannya menyakiti hati Tuhan. Tidak kudus hidupnya. Bahkan perempuan didekati, diganggu, berbuat yang jahat kepada perempuan. Nah, hati Tuhan marah melihat yang seperti itu.
Ya, Tuhan tuh jijik melihat seperti itu, nggak suka, ya, nggak suka melihat yang seperti itu. Nah, ketika Hana, siapa tadi Hana? Istri siapa? Ketika Hana istri Elkana ikut pergi ke gereja, ke bait Allah di Silo, dia berdoa sendirian di situ. Dan keluarganya kan agak pergi di luar. Ya, dia dulu tinggal di situ, berdoa semalaman. Dia berteriak-teriak kepada Tuhan, hanya satu permohonannya. Apa permohonannya? Tuhan, berikanlah aku anak satu aja. Gak tahu dia kayak mana cara berbicara atau memohon, caranya berdoa lagi kepada Tuhan, karena istri kedua suaminya itu sudah sangat jahat, mengejek dan mengganggu. Ya, jadi hatinya yang pedih itu, hatinya yang sedih itu, hatinya yang menjerit itu berdoa kepada Tuhan di bait Allah di Silo itu, dan dia berkata, Tuhan berilah aku anak. Hanya itu saja permohonannya. Ya, sambil nangis-nangis, keluar ingus. Biasanya kalau orang nangis sudah pedih, hatinya sedih, pasti keluar ingusnya. Ya, bayangkan dengan keluar seperti itu, datang Imam Eli, pendetanya, melihat, kau seperti orang gila, katanya. Berdoa seperti itu, kau mabuk ya, katanya. Kau minum anggur berlebih ya. Tidak, tuanku, katanya. Jadi ngapain? Hatiku sangat pedih, katanya ya. Berdoa dia. Berdoa, ada sesuatu yang aku minta kepada Tuhan, dan aku memohon supaya Tuhan menjawab. Oh begitu? Ya sudah, Tuhan menjawab doamu, katanya. Itu pendetanya, imamnya hanya bilang seperti itu, Imam Eli. Tuhan sudah menjawab doamu. Ya, dia bilang seperti itu. Rupanya tahun depan, ya, ternyata dia sudah melahirkan. Sejak dia berdoa itu, ya, Tuhan mengingat doanya dan dia mengandung, memiliki anak. Ternyata anaknya si Hana ini akan mengganti Imam Eli dan Hofni Pinehas tadi yang jahat. Dia berjanji, Hana berjanji, Tuhan kalau kau beri aku anak, aku akan beri anak ini kepada Tuhan. Dia minta anak, tapi sesudah nanti besar, sesudah nanti dia umur 5 tahun, ya, dia kasih ke Tuhan, tinggal di gereja, tinggal di bait Allah. Berarti sendirilah dia, ya kan? Sesudah dia mulai besar, bisa tidak merepotkan Imam Eli, dia kasih, dia bawa ke gereja. Udahlah, kau tinggallah anakku di gereja, karena itu nazarnya mama, ya, nazarnya ibu, ya, permohonan, janji kepada Tuhan, makanya kau dikasih. Samuel itu artinya aku telah memintanya dari Tuhan. Makanya kalau ada orang namanya Samuel, berarti dia diminta dari Tuhan. Ya kan, ada artinya Samuel diminta, aku telah memintanya dari Tuhan. Berarti anak ini dulu susah lahir dan susah didapat. Makanya namanya Samuel, dipanggil Semi. Sam. Ya. Nah, ternyata Tuhan sudah mempersiapkan Samuel untuk menjadi imam menggantikan Hofni dan Pinehas yang jahat itu. Mulai dari kecil dia sudah bisa dengar suara Tuhan ternyata. Wah. Ya. Waktu dia tidur, Tuhan panggil dia dengan namanya, Samuel. Dia lari kepada tuannya, Imam Eli. Ya Tuhan, ngapain kau kesini? Aku tidak panggil kau, katanya. Tapi tadi aku dengar Tuhan memanggil, katanya. Tidak, pergilah kau tidur, katanya. Ya kan? Dipanggil lagi Samuel sampai 3 kali. Baru yang ketiga kalinya datanglah Imam Eli, katakan, oh berarti kau bukan nyigal, tapi Tuhan yang panggil. Udah, waktu Tuhan itu manggil Samuel, jawab aja, ya Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu.
dia suruh seperti itu. Akhirnya dia katakan kepada Tuhan seperti itu. Ternyata Tuhan berbicara jadinya sama Samuel. Ya, yang mengerikannya Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel, engkau akan kupilih menggantikan Eli dan anak-anaknya. Wah, ketakutanlah dia. Dia udah tinggal di gereja. Dia pula yang menggantikan si Eli dan Hofni Pinehas. Ternyata betul Hofni dan Pinehas itu meninggal, mati dalam peperangan. Ya. Sesudah itu mereka rupanya membawa tabut Tuhan. Tabut Tuhan itu kehadiran Tuhan, membawa tabut Tuhan di dalam peperangan. Tabut Tuhan ini dicuri sama orang Filistin. Waktu si Imam Eli dengar anaknya dua-dua sudah mati, dia kan gendut besar, lehernya udah gak nampak, ya kan, besar kali badannya. Dia duduk di kursi goyang di depan pintu gereja, pintu bait Allah. Waktu orang datang, Tuhan, anakmu sudah mati. Oh, dia tenang, gak ada masalah, biasa. Kalau orang di sana biasa mati dalam peperangan. Tapi waktu dia tanya, bagaimana dengan tabut Tuhan itu? Tabut Tuhan itu sudah dirampas sama orang Filistin. Hah? Katanya gitu dia dengar, dia syok, dia langsung jatuh, patah lehernya. Bayangkan orang gendut jatuh tiba-tiba, itu badannya nggak bisa nahan. Yang di luar patah leher. Kenapa? Karena kan badan besar, jatuh gini, lehernya nggak bisa lah menahan. Ya kan, nggak bisa dia nahan. Jadi karena badannya besar, dia jatuh begini, lehernya patah, mati. Kebetulan menantunya mau melahirkan. Wah, ngeri sekali waktu itu kejadian. Menantunya mau melahirkan, akhirnya anaknya ini tidak melihat orang tuanya, mamanya pun mati. Akhirnya dia kasih nama Ikabod, telah hilang kemuliaan Allah. Anaknya jadi yatim piatu, mamanya meninggal, bapaknya mati dalam peperangan. Wah, mengerikan ya. Memang begitulah kalau dia tidak sungguh-sungguh melayani, tidak sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan. Hukumannya lebih parah dari orang biasa. Ya, jadi kita kalau mau mengasihi Tuhan, kalau mau melayani Tuhan, kalau mau mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Karena Tuhan itu menunggu kita berubah, bertobat. Kalau nggak berubah, bertobat, digantikan dengan orang yang mau dengar-dengaran dan taat seperti Samuel. Kita nggak tahu. Ternyata Tuhan menunggu kelahiran Samuel tepat pada waktunya. Kenapa? Karena Tuhan melihat kejahatan Hofni dan Pinehas. Kenapa Eli sebagai orang tuanya tidak pukul, tidak tegur anak-anaknya? Karena dia sayang kali sama anaknya. Dia hanya bilang, anakku jangan kayak gitu, nggak boleh gitu ya. Cuma gitu aja, nggak dipukul. Padahal dia laki-laki. Kalau perempuan wajar lah nggak dipukul. Ini laki-laki nggak dipukul, disayang-sayang. Marahlah Tuhan. Sama siapa? Sama bapaknya. Kenapa kau tidak menghormati aku? Kenapa kau lebih sayang sama anak-anakmu daripada kepada kata Tuhan? Ya. Jadi kalau kalian dipukul karena kalian salah itu wajar. Kalau perempuan ditempeleng, dipukul pakai ikat pinggang, waduh sakit sekali. Adalah nanti yang rusak pinggangnya, tahapannya. Tapi kalau laki-laki dipukul nggak apa-apa, supaya kuat tulang-tulangnya. Supaya kuat tulang-tulangnya. Nanti kalau dia besar, dipukul kawannya, makin dipukul lah. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau masih wajar ya. Kalau wajar nggak apa-apa. Supaya dia tidak dendam nanti sama orang. Banyak orang dipukul sekarang nggak wajar, jadinya dendam. Tawuran, ya kan? Pakai apa namanya? Pakai kelem, pakai kereta, cakram. Iya, itu mengerikan. Kayak hantu matanya, merah. Gak tahu dia itu nyawa atau bagaimana dan dia bisa kena. Kan
ada orang yang terpotong tangannya kan? Iya. Waktu tawuran terpotong tangannya, gini-gini tangannya. Iya, dia udah lari. Nggak tahu dia tangannya udah gini-gini. Sampai dicari orang, mana tangannya? Kalau bisa cepat disambu. Kalau bisa. Sesudah kejadian baru dia sadar, hah? Kenapa aku bisa berani seperti ini? Itu ada setan, ada roh jahat yang menguasai hati dan pikiran. Makanya kalau emosi hati-hati. Kalau kita emosi cepat lari aja, lari, berondok, sembunyi. Supaya apa? Jangan dipakai iblis. Nanti udah sadar baru bingung, kenapa aku seberani itu? Kenapa aku bisa? Padahal lihat darah dia nggak bisa sebenarnya, tapi bisa ditebasnya tangan kawannya. Ada kupingnya lepas, aduh, ada lehernya kena, udah apa dia? Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguhlah beribadah, sungguh-sungguhlah melayani Tuhan. Karena ada waktunya Tuhan sudah tidak lagi memberikan kesempatan untuk kita berubah dan bertobat, karena gak ada gunanya lagi. Akhirnya posisi kita diganti sama orang lain. Ya, kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, surga sudah di tangan kita. Tapi kalau kita masih nggak berubah, nggak bertobat, Tuhan ganti. Ambil yang di tangan kita, keselamatan itu, ambil surga yang milik kita, diganti sama orang lain. Ambil rumah itu rumah kita sudah ada di surga, tapi karena kita tidak benar, diambil Tuhan, dicoret namanya, diganti dengan nama orang lain. Hati-hati. Ini terjadi Samuel, ya. Eli, Hofni dan Pinehas diganti menjadi Samuel. Padahal ini si Hana memintanya dulu di gerejanya Eli, tapi dia bisa anaknya ini mengganti. Wah, hati-hati ya. Dan kita mau bersyukur buat kesabaran Tuhan, kemurahan Tuhan menunggu kita baik, berubah, bertobat. Semuanya itu perjuangan. Kita percaya kita pasti bisa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.